Shalom. Ya. Sore ini saya akan membagikan kepada saudara hal-hal yang umum terjadi. Hal apa itu? Setiap orang, setiap saudara pasti memiliki masalah. Persoalan dulu ya. Tiap orang itu ada persoalan hidup. Persoalan hidup kalau saudara diamkan itu akan menjadi masalah. Ya. Kalau jadi masalah ini sesuatu yang tidak enak ya. Bisa membawa saudara dalam kehidupan frustasi. Jangan ditampilkan dulu ya. Persoalan hidup yang sudah jadi masalah itu akan memperberat keadaan kita. Kita masuk dalam penderitaan ya. Nah, pada saat seseorang masuk dalam penderitaan, apa solusinya gitu loh ya. Kalau soal manusia hidup di dalam penderitaan karena masalah, setiap kita pasti butuh solusi ya. Nah, apakah solusinya itu selalu dalam bentuk miracle, mujizat? Ya. Solusinya apa? Ya, seringkali yang terjadi itu adalah overlapping ya. Kita kurang memahami, maka setiap masalah, setiap penderitaan yang ada itu selalu ingin jalan keluarnya itu menerima miracle, mujizat ya. Saudara, saya teringat yang utama apa yang harus kita kerjakan kalau saudara dan saya terbelenggu, terkunci dalam sebuah problem, membawa masalah dan membawa penderitaan yang tidak pernah selesai lah itu ya. Maka apa? Kita harus punya sikap bijaksana. Mari saya ajak kita melihat di dalam Keluaran 15 ayat 23 dulu kita baca ya. Keluaran 15. Nah ini ya, ini terjebak di dalam masalah ini ya. Keluaran 15 ayat 23, nanti 24 dan 25. Sampailah mereka ke Mara, Mara itu nama tempat ya. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mara itu artinya pahit. Ya. Ini di mana? Ini adalah pada waktu bangsa Israel eksodus keluar dari Mesir. Ya. Ini ada tempat-tempat peristirahatan. Nah, salah satu tempat istirahat itu mereka ada berhenti di daerah yang namanya Mara, ya. Pada waktu mereka berhenti di Mara, mereka capek, pasti capek, ya. Lalu mereka butuh minum. Pada waktu mereka mendapati air di tempat itu, ternyata airnya tidak bisa diminum, ya, sebab air itu pahit. Lalu 24. Lalu apa yang terjadi? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Nah, ini manusia ya. Orang-orang Israel memang sampai terkenal mereka itu adalah orang-orang yang bebal ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kira-kira bahasanya ginilah kalau di tempat kita ya. Hei Musa, kenapa kau bawa kami ke sini? Minum apa ini? Mati kita ya. Udah capek. Lalu kita ingin minum nggak ada air ada nggak bisa diminum, apa-apaan, kau bawa kami ke sini mau apa? Ya. Marah mereka ya, bersungut-sungut kepada Tuhan dan marah kepada Musa ya. Mereka katakan, minum apa ini gitu loh. Saudara tahu jalan keluarnya Musa apa? Ini kan terdesak ya, kepepet. Ya. Apakah maksud saya gini loh, apakah semua masalah itu nanti harus jalan keluarnya harus mujizat? Apakah selalu itu gitu loh ya. Kalau seperti ini memang kepepet. Ini salah satu contoh ya. Tuhan itu senang mengadakan mujizatnya itu pada saat orang-orangnya terpepet. Ya. Tapi betul-betul terpepetnya benar ya gitu loh. Bukan karena sebab-sebab lain. Ini terpepet saudara. Apa yang Musa lakukan? Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Larinya ke Tuhan. Ya. Dia udah mikir, waduh kok sampai begini ya, problem ini kan bukan disengaja. Bukan dia sengaja membawa umat Israel supaya kerepotan, enggak ya. Tapi ditemukan daerah ini loh kok airnya gak bisa diminum. Padahal mereka ini sangat butuh. Marah lagi, sungut-sungut lagi ya. Maka jalan keluarnya apa? Musa gak ada cara lain. Kecuali dia datang kepada Tuhannya, persis seperti Daud. Kalau terpepet, Daud kepepet betul.
Tapi dia tahu ya, Musa ini tahu kehidupannya dia. Daud juga tahu kehidupan pribadinya, sadar. Maka jalan keluarnya dia butuh pertolongan Tuhan. Dia minta jalan keluar. Orang kepepet mau kemana? Dan Tuhan selalu buat mujizat, mujizat, mujizat. Anda perhatikan di seluruh Alkitab, khususnya Perjanjian Lama ya. Mujizat itu selalu muncul pada saat orang kepepet. Ya. 5 roti 2 ikan, kepepet enggak itu? Kepepet. Enggak ada lagi persediaan. Tuhan buat mujizat untuk ngasih makan 5.000 orang. Miracle. Perkawinan, kehabisan anggur, kepepet. Ya, maka Tuhan buat mujizat, air aja jadi anggur. Semua peristiwa mujizat itu selalu dalam kondisi kepepet, emergency, butuh pertolongan. Ini begitu, ya. Larinya betul, larinya kepada Tuhan. Maka dia berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Aneh ya cara Tuhan menolong. Tuhan cuma menolong dengan sepotong kayu. Ya. Nah kayu itu disuruh apa? Musa suruh melemparkan. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Yang di Mara yang pahit itu ya. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka. Dan di sana Tuhan mencoba mereka. Saudara, dari Mara yang pahit secara fisik ya. Barang itu pahit jadi manis. Nah, pahitnya air di Mara itu kalau sudah diselesaikan maka akan menjadi kepahitan hati. Kepahitan hati akan lebih parah. Ya. Pahitnya air karena diselesaikan Tuhan lewat Musa. Musa nggak ada pertolongan kecuali Allah. Dan Tuhan kasih penyelesaian dari pahit menjadi manis seketika. Ya. Tapi kalau tidak jalan keluar, saya percaya orang-orang Israel ini kan bersungut-sungut. Dia akan berubah menjadi kepahitan hati. Pahit sama Musa, bisa-bisa pahit sama Tuhan. Tadi pagi saya ingatkan, penyakit pahit ini hati-hati. Ya, firman Tuhan sudah ngajar saudara dan saya begini. Kepahitan, benci, dendam itu kalau kau biarkan, dia akan membuat jiwamu merana. Satu. Dan tubuhmu juga merana. Jadi orang yang kepahitan itu kalau dibiarkan jiwa dan tubuhnya merana. Anda buka di kamus bahasa Indonesia ya. Itu arti merana apa? Merana itu saudara menderita terus-menerus setiap detik hidupmu. Menderita tertekan, stres setiap hari terus-terusan. Ya, itu merana. Bahaya itu, bahaya. Makanya di Mazmur itu juga diingatkan, hati-hati ya. Ada orang-orang yang sakit karena dosa dan kejahatan. Dia periksa dokter kemana-mana tidak pernah sembuh. Dokternya juga heran, gak ada penyakitnya ini. Jangan-jangan kamu cuma berasa sendiri. Enggak dok, gitu. Dia mau sakit. Tapi enggak ada dicari. Ternyata obatnya apa? Penyelesaiannya dia melepaskan, membuang kepahitan, dengki, dendam. Saudara, kalau engkau sore hari ini ada dengki, dendam, jangan dibiarkan. Itu sampah. Yang kau benci, dia enggak ada efek apa-apa. Tapi engkau yang membenci, engkau akan menderita. Ya. Siapa saja ini berlaku. Hamba Tuhan saling membenci satu dengan lain, dia menyimpan sampah. Ada sampah. Ya. Kalau sampah itu bau busuk buat penyakit. Nah betul Alkitab katakan. Ya, hati-hati ya, engkau cuma benci, tidak senang sama mertua, sama besan, sama ipar. Ya. Itu kalau kau biarkan nanti meranalah jiwamu. Ya. Saudara hari-hari ini maaf ya, penyakit aneh-aneh itu banyak loh di Indonesia. Anda pernah mendengar yang namanya bipolar? Ya, benar ya? Bipolar itu saya cari, saya ingin tahu. Itu sebuah penyakit gangguan mental seumur hidup. Ngeri enggak? Itu yang nulis para ahli seumur hidup. Satu lagi NPD, ya, Narcissistic Personality Disorder. Ya.
Ini sama persoalan jiwa, gangguan apa ini jiwa ya, ya mental juga ya, ditulis seumur hidup, susah. Kenapa? Jenis model 2 ini, yang bersangkutan tidak pernah merasa bahwa dia bipolar, bahwa dia NPD, tidak pernah. Jadi kalau diingatkan marah dia tersinggung, ya gimana cara ngobati? Nah diteliti di Indonesia ini kasus bipolar NPD ini bisa yang ditemukan loh ya ini ya. Yang tidak lapor kan banyak karena mereka tidak sadar. Itu sekitar 16%, 16-17%. Dari 200 berapa penduduk sekarang? 280 apa ya juta. Berapa? Banyak. Ya. Ini penyakit-penyakit zaman ini. Ya. Makanya kalau engkau tidak membuang itu kebencian, kepahitan, itu sangat berbakat engkau masuk kepada orang-orang seperti ini. Ya, jadi aneh-aneh. Anda tahu bipolar itu kayak apa? Saya punya teman mau nikah, ya. Saya punya teman pria mau nikah. Dapat perempuan, apa yang terjadi? Ternyata perempuannya ini bipolar. Jadi suatu hari tidak jadi kawin. Terus saya tanya, loh kok nggak jadi nikah? Iya Yusman, anakku tak kembalikan ke mamanya, dikembalikan ke mamanya. Mamanya tidak marah karena mamanya dia tahu juga ya. Pada waktu mereka mulai pacaran tuh ngerti, mamanya ngerti, si cowok ini ngerti bahwa ini ada gangguan apa namanya mental ya. NPD sama jenisnya tapi itu gangguan kepribadian yang sama saya bilang itu. Agak sulit dua ini. Lalu setelah itu saya tanya, kok bisa kau batalkan, kenapa? Parahnya bipolar seperti apa? Catat ya. Nah, gini Pak Yusman, ini perempuan kalau lagi baik sama aku, baik wah udahlah. Dunia seperti milik berdua. Guyon, senyum, ketawa, wah udahlah luar biasa. Tapi di detik yang sama, kalau saya ada satu kata yang dia tidak pas artinya, satu kata aja. Maka dia berbalik seperti orang depresi. Turun ke bawah anjlok. Teriak-teriak di kamar itu. Marah-marah, teriak-teriak, bisa banting-banting barang. Pokoknya kaget aku, kayak orang setanan. Dan itu sering begitu, bayangin aja. Saya bayangkan, kalau aku kawin kuat enggak aku ya. Punya istri seperti ini, itu bipolar. Ya. Nah orang-orang bipolar itu kalau dia beruang, dia banyak duitnya. Kalau lagi senang sama Anda ya, wah senang gini ya, lalu punya ide seketika itu misalnya, enak ya gini nih kalau kita berangkat ke Australia enak. Dia akan berangkat ke Australia besok cari tiket, Anda dibayari. Tiket dibayari, hotelnya semua tuh, wah kalau orang kaya itu gitu. Tapi detik itu juga waktu diskusi ada satu kalimat dia tidak enak hatinya, langsung batal semua bubar dia marah. Dia bisa karang marahnya. Itu bipolar. Jadi kalau menurut pengetahuan mereka ngomong malah ahli itu ini gangguan mental yang tidak bisa disembuhkan. Seumur hidup ditulis seumur hidup. Ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, nah kita tidak boleh memandang itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Harus kembali ke situ. Tidak ada yang mustahil bisa membuat mujizat seperti ini kok. Ya apa susahnya merubah orang. Ya. Datanglah kepada Tuhan. Yang susah itu karena dirinya tidak pernah sadar, ya tidak pernah mau diperiksa, tidak pernah mengakui. Makanya sulit ini. Narcissistic personality disorder sama itu. Dia orang yang haus dipuji. Jadi kalau kau ketemu teman, kau tahu ini kok pengen dipuji terus. Pokoknya dia benar terus. Ada enggak teman gitu? Temannya nyanyaku ada loh. Kalau ngomong itu pokoknya dia betul terus. Semua idenya, pendapatnya betul terus, yang lain salah. Dan dia ingin dipuji terus. Kalau sampai itu tidak kejadian, dia bisa memanipulasi, dia bisa memakai nama temannya ini dipakai. Untuk kepentingan dia, itu NPD. Ya. Nah, cek dah punya teman family enggak yang gitu itu. Susah loh, capek yang jadi teman. Ya. Nah saudara,
percayalah semuanya di dalam Tuhan akan selesai. Nah, pertanyaan gini, apakah semua penderitaan kita itu harus solusinya mujizat? Belum tentu. Makanya ada orang yang menderita tidak pernah selesai karena solusinya keliru, tidak tepat, gitu loh. Ya, mari kita masuk, kita belajar dalam firman Tuhan. Silakan tampilkan slide saya ini, slide ini ya. Saya suka poin bagian ini, saudara. Ya, oke. Siapa yang hari ini sedang dalam kondisi penderitaan? Mari meresponi secara benar. Jangan keliru. Teman saya itu keliru, saudara, nanti saya cerita. Karena keliru, ya tidak selesai penderitaannya. Ya. Salah menafsir kondisi dia. Tidak punya kepekaan, tidak bisa punya kontrol diri, tidak bisa introspeksi diri. Sehingga dia nganggap apa? Semua dianggap membutuhkan, kok Tuhan ini menguji aku ya, ini, ujian ini, proses pengujian. Apakah semua ujian? Apakah semua terus butuh miracle-nya Tuhan? Belum tentu. Saudara dan saya harus cerdik, mari meresponi secara benar. Next slide, ini slide kedua ini yang saya suka ya. Ini perkataan Ayub. Saya kasih bold, kalimatnya besar tebal ya. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya. Loh, Ayub ini menderita, dia tidak ngerti loh saudara. Taunya itu Tuhan sama iblis. Ayub pribadi tidak ngerti bahwa dia itu lagi dalam proses itu. Yang dia tahu, aku kok begini. Kok tiba-tiba semua anakku mati ya. Kedua, kok tiba-tiba semua hartaku lenyap ya. Kambing domba semua piaraannya ludes habis. Kok tiba-tiba istriku memaki-maki aku ya, suruh meninggalkan Allah. Tinggalkan Allahmu, percuma itu. Ya dia enggak peduli sama kamu. Kok teman-temanku semua membuli aku ya. Terakhir, kok aku penyakitan ya. Dia bingung. Dia enggak tahu bahwa sebelum itu ada diskusi, percakapan Tuhan dengan iblis. Ya, yang dia tahu, nah ini muncul dalam hatinya pernyataan seperti ini, iman loh. Karena Allah tahu jalan hidupku. Wah, hebat ya. Jadi kalau saudara mengalami masalah, engkau punya iman seperti ini. Allahku tahu perjalanan hidupku, bahkan ke depan ini dia tahu, dia punya agenda buat aku. Wah, ini hebat. Lalu dilanjut, seandainya Allahku menguji aku, ini berandai-andai karena dia nggak tahu. Ya. Seandainya Allah menguji aku akan timbul seperti emas. Hebat. Ya, ada 3 hal yang kita mau pelajari di perkataan ini. 1, next slide. Ayub percaya bahwa Allahnya tahu segala sesuatu hidupnya, bahkan masa depannya tahu. Ya, ini suatu pernyataan iman Ayub bahwa Tuhan tidak akan pernah mendiamkan hidupnya. Ya, maaf ya, waktu ngomong gini tuh kondisinya parah loh dia. Parah, tidak ada dasar untuk dia bersyukur, tidak punya dasar. Tapi saya mikir kok bisa ya dia seperti itu ya. Kita aja yang punya masalah sedikit ya sudah nggak bisa mikir, mau doa nggak bisa, betul lah. Ke gereja males, masalah berat. Ini lebih berat, super berat. Ya. Tapi dia bisa diam, dia bisa punya hati seperti itu. Ya, yang kedua, dia yakin apa yang sedang terjadi atas dirinya ini, dia yakin itu sebuah ujian. Bukan sebuah hukuman. Ini kan hebat. Tidak memandang ujian ini sebagai hukuman bagi Ayub. Tetapi ia menganggap ini cara memurnikan dirinya. Aku pasti dimurnikan Tuhan. Loh kok bisa ngomong begini Ayub? Dia bisa kontrol dirinya. Dia tahu siapa dirinya. Nah hari ini kan banyak orang tidak tahu siapa dirinya. Ya. Sehingga taunya nuntut Tuhan. Klaim gitu ya. Tuhan jangan diklaim lah. Ya, tidak pantas. Anak mengklaim orang tua pantas nggak pantas ya. Tidak usah diklaim. Tidak memandang ujian ini sebagai hukuman, ini yang penting. Ya. Karena dia tahu benar
penderitaanku ini bukan karena, saudara catat ya, penderitaan orang itu ada 3. 1, karena dosa. 2, karena pilihanmu, engkau punya memilih, pilihan hidup, engkau memilih memang menderita. 3, karena engkau diuji. Udah nggak lepas dari ini. Pak, kalau orang bodoh masuk mana? Karena kebodohan tuh minum-minuman mabuk-mabukan. Pantaslah, tua sedikit livernya rusak. Itu kebodohan. Kebodohan masuk apa? Dosa. Kebodohan itu masuk kategori dosa. Ya, ada orang yang salah pilih. Investasi sembarangan, tidak berhitung. Hidup juga sembarangan, tidak ngitung keluar masuk uang, gitu. Lebih besar pasak daripada tiang. Nah, menderita akhirnya dia. Ya, ini 3 ini, tidak luput dari 3 ini. Ya, Ayub tajam, dia bisa neliti dirinya. Dia ngerti siapa dirinya. Saudara, kalau kau ngerti siapa dirimu, amanlah kita ini. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita akan pelajari? Ayub yakin di depan akan ada pengharapan. Akhir ceritaku ada pengharapan. Akhir ceritaku pasti baik. Makanya dia ngomong, kalau selesai ujian ini, aku akan muncul seperti emas. Anda tahu emas kan? Ya. Proses pembuatan emas itu luar biasa. Murni. Semua kotoran-kotoran terangkat. Semua kotoran yang tidak bernilai terangkat. Tinggal yang murni emas, ya itulah. Luar biasa. Ya. Ayub yang ketiga ini ngerti. Udahlah kalau selesai ini emas murni aku ini. Ya. Diyakini bahwa Allah turut bekerja untuk tujuan baik. Meskipun prosesnya berat, tujuannya Allah baik. Meskipun prosesnya berat, agendanya Allah baik. Akan lebih murni dan lebih kuat dirinya seperti emas. Ya. Akhirnya betul. Faktanya betul. Misalnya dombanya 5.000 lenyap. Tuhan ganti berapa? 10.000. Didobel. Kalau punya lembu 7.000, Tuhan gantikan 14.000. Pokoknya semua miliknya yang hilang didobel. Itu yang dia sebut seperti emas. Ya. Nah saudara, penderitaan saudara dan saya, mari kita cerdik itu loh. Tajam mengerti bisa evaluasi. Jangan seperti temanku, masalah hidupnya boros, keuangan boros. Sehingga kekurangan terus. Lalu dia ngomong sama saya, Pak Yusman, Tuhan ini menguji aku kok enggak mari-mari ya. Gitu, waduh. Dia merasa diuji. Ya. Padahal setelah diteliti, bukan diuji kamu itu. Kamu itu bodoh, lebih besar pasak daripada tiang. Makanya enggak cukup terus duitnya. Nah gitu ya. Ini kita mesti cerdik. Dan kalau memang kau benar bersih, solusinya apa? Tuhan pasti akan memberi mujizatnya. Pasti. Ya. Kalau orang terpepet gimana ya? Udahlah, selama kau benar bersih, Tuhan akan memberi yang terbaik. Ya. Tidak usah takut. Kan pesan Tuhan gini, jangan takut, percaya saja. Wah itu, ya. Tapi banyak anak Tuhan ketakutan, gitu loh. Ya. Tadi jam kedua saya ngomong, siapa Tuhan kita saudara harus tahu. Tuhan kita itu di 3 ayat penting. 1, semua kuasa di surga dan di bumi itu ada di tangannya Yesus. Ya, semua segala kuasa Yesus, bukan orang lain, tidak ada. Tokoh lain enggak ada, Yesus. 2, segala apa yang di atas langit, di atas bumi, dan di dalam perut bumi bertekuk lutut dalam nama Yesus. Ya, dan itu dipersembahkan kepada saudara. Roh di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di bumi. Saudara takut apa? Ya, firman Tuhan nambahin lagi. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi manusia ketakutan. Duh kok begini sih? Iya, kita ini lupa Pak. Kita ini orang percaya ini digambarkan seperti bejana tanah liat. Bejana dari tanah liat, murah atau mahal?
Pak, Bu, bencana tanah liat itu murah apa mahal? Murah. Dari tanah liat kok. Ya, murah. Tetapi orang Kristen itu, orang percaya itu, engkau memang bejana tanah liat. Murah nilainya. Tetapi di dalam bejana itu, Tuhan berikan harta yang mulia. Di dalam bejana itu, di dalam hidup orang percaya, ada Yesus, ada Holy Spirit. Maka hidupmu itu mahal. Gitu loh. Bejana yang tadinya murahan itu, sekarang bernilai tinggi. Cuma tidak semua orang percaya, tidak semua orang Kristen itu sadar dirinya itu ada itu, gitu loh. Sehingga diam terus saja, ya. Berjalan dengan pikirannya sendiri, sok pinter sendiri, ya, mengandalkan pengalaman masa lalu, nggak bisa, saudara, nggak bisa. Ya. Apalagi zaman ini, aduh, saudara ya. Zaman ini saya sedih ya. Kalau generasi saya ini tahun yang hari ini yang umur 60-an lah ya. Semua itu itu generasi baby boomer. Ya, baby boomer itu apa? Wong kuno, orang sudah ketinggalan. Ya, betul, di bawah saya sedikit generasi X. Di bawah lagi generasi Y. Y itu milenial. Milenial siapa? Anak-anak saya. 3 anak saya ini milenial kabeh, ya semua milenial. Udah menikah semua. Di bawah anak saya generasi Z. Ya. Semua yang di sini youth itu generasi Z semua itu. Mulai 12 ke atas sampai 27. Itu generasi Z. Dan saya agak sedih, was-was, makanya 2 kali pertemuan saya tuh ngajak diskusi mereka. Kenapa? Generasi Z ini di seluruh dunia mereka disebut generasi strawberry. Tahu strawberry ya? Nek ditekan gini, hancur. Alias rapuh, penyet. Itu generasi Z. Loh kenapa? Ada buktinya Pak? Ada. Ini agak rame. Belakang hari masuk di YouTube juga, para pengusaha perusahaan-perusahaan besar di Jakarta enggan untuk menerima generasi Z untuk bekerja. Sedih ya. Sedih. Makanya saya bilang kemarin ke anak-anak youth, kau jangan mau disebut generasi strawberry. Anak Tuhan bukan strawberry. Kau generasi yang handal, yang kuat. Gitu ya. Kenapa sih? Ternyata yang terjadi ini saudara ya. Ini ya saya ngomong tidak semua generasi Z ya. Tapi kebanyakan sampai disebut generasi itu strawberry. Di Jakarta itu terjadi beberapa karyawan masuk. Orang baru. Terus dievaluasi beberapa bulan kemudian. Bosnya heran mendapat laporan itu. Bos, ini kita banyak karyawan keluar. Loh yang keluar siapa? Yang keluar itu rata-rata anak generasi Z. Ya. Berapa lama mereka mengundurkan diri? Enggak mengundurkan diri bos. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kerja. Bulan ketiga akan mengajukan pengunduran diri. Enggak, amblas hilang. Bayangin, enggak muncul lagi. Di perusahaan itu, di kantor itu gak muncul. Hilang gitu, masa bodoh. Yang generasi milenial ada semua. Lalu dievaluasi. Sampai bosnya ini gak percaya, CCTV dilihat semua. Kalau leader-leader memimpin dia dengan baik enggak? Dicek CCTV-nya. Betul, semua dipimpin dengan baik. Lalu dibuat evaluasi gini. Pada waktu interview ternyata ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau generasi milenial itu banyak tanya terus. Sebentar Mas, boleh tanya ini? Oke, udah ada pertanyaan lagi? Boleh tanya lagi Mas? Tanya gitu loh, tanyanya banyak. Kalau generasi Z, nah. Oke udah jelas Pak. Ngerti semua? Ngerti. Ya. Paham ya? Paham. Siap kerja enggak? Oh siap. Kapan bisa masuk? Kapan aja. Gitu. Begitu masuk 3 bulan amblas, menghilang. Sehingga dicatat seperti generasi ini seolah-olah kaget menghadapi realita hidup. Tidak siap. Ngeri ya. Apalagi generasi alfa nanti. Saya tidak bayangkan kok saya, para ahli itu loh. Sampai membayangkan generasi alfa ke depannya kayak apa ya. Tak bisa mereka menyimpulkan. Ya. Sebab apa? Dibarengi dengan kemajuan zaman yang luar biasa.
Ya. Hari ini coba lihat ya di YouTube ini. Banyak tayangan-tayangan yang semuanya dibuat dari artificial intelligence, AI itu loh. Ya. Luar biasa enggak? Anda kalau punya AI di sini, aplikasi itu, coba apa sih yang tidak bisa dijawab? Semua dijawab loh. Ya. Rohani dijawab, soal ekonomi dijawab. Siapa Bapak Prabowo? Jawab dia keluar semua. Hebat. Ya, jadi manusia sekarang ini luar biasa. Tanya apa wis di aplikasi itu? Jawab semua. Cuma saya pernah tanya, ada tidak jawab. Siapa Lydia Astuti? Istriku gitu. Saya tanya, maaf tidak ada data tentang Lydia Astuti. Gitu. Ya, artinya tidak direkod. Orang-orang yang top aja direkod ya. Semua orang top di dunia datanya ada. Alkitab tanya semua, ada semua. Jadi kalau hari ini kau tidak pintar soal Alkitab, aduh keterlaluan deh. Gitu. Belajarlah di situ, tanya cepat. Ya. Kalau hari ini engkau tidak bisa nyusun, misalnya renungan ya besok ya, temanya ini. Kalau nyusun sendiri ya itu paling baik nyusun sendiri, sebab belajar. Tapi kalau orang malas cepet-cepetan buka itu, keluar semua tinggal milih kamu. Ya. Nah kemajuan ini yang mempengaruhi generasi demi generasi. Generasi Z ini digital tok sudah isinya. Ya. Nggak punya pengalaman lain-lain. Milenial masih mending, atasnya milenial mending lagi. Generasi kita ini yang umur-umur saya, baby boomer ini, wah ada pengalaman banyak. Siapa yang ngalami telepon yang diputar gini? Bukan gini ya, set angkanya bukan loh, yang masih putaran, gitu. Nggak ngalami kan, tapi yang umur saya ke atas ngalami. Udah diputar lama, diangkat nyambung ke Telkom. Perempuan yang terima, ya Pak, gitu. Tolong sambelkan ya Bu, ya nomor ini namanya Bapak ini, lengkap mesti, Bapak ini nomornya ini. Oke, tunggu sebentar tutup, nunggu di sebelah telepon. Kadang lama, kadang cepat. Ya. Lama terus bunyi kring, nah ini. Ya, maaf orangnya masih sibuk, wah celaka ya. Sudah lama nunggu gitu lah, itu zaman dulu. Jadi lambat pergerakannya. Ya. Terus maju begini, maju ya, maju lagi. Maju lagi sampai punya, di mana-mana ada telepon umum. Ada boxnya gini telepon umum. Ngalamin nggak telepon umum? Bawa koin, dinding, telepon ya. Apa yang terjadi? Koinnya masuk, dinding keluar terus, dinding keluar. Tidak bisa dipakai, rusak ya. Kadang-kadang cleaning masuk, jebret, loh, bunyinya nging gitu loh. Lebih parah lagi, engkau buru-buru malam ini, anak sakit cari telepon, masuk ke box telepon, yang ada cuma kabelnya toh, ulek-uleknya itu hilang, dimaling, dicolong saudara, luar biasa enggak? Ya. Nah ini proses semua. Yang anak-anakku milenial tidak menikmati, apalagi yang youth kemarin Z itu nggak nikmati, tidak tahu. Tahu dia hari ini ya ini. Wong saya ini 26 tahun bidangnya di asuransi jiwa, 26 tahun saya ini. Ya. Anda tahu dengan sekarang saya lihat ini, saya kumpul teman-teman lama, saya tanya gimana pergerakan anak-anak sekarang jual asuransi. Beda Pak, tidak bisa dipimpin kayak dulu, beda sekarang. Iya, semua digitalan kabeh. Oh kayak kita kan dulu enggak berusaha ketemu orang, ketemu nasabah itu setengah mati ketemunya. Ketemu orang kadang-kadang dijanjikan gini, ya Pak Isman nanti ya ketemu saya jam 7 di rumah. Jam 7 ngomongnya, kita setengah 7 dari depan. Ternyata jam 7, ding tong, Bapak belum pulang. Jam berapa pulangnya? Jam 9 atau jam 10, jadi nunggu 3 jam. Demi ketemu orangnya, berjuang. Belum lagi masih gimana caranya hanya menghandle tentang asuransi kepada orang ini. Waduh berat. Tanya istri saya, satu nasabah saya itu bergumul terus, dealing terus 10 bulan. Satu nasabah 10 bulan. Kalau ke rumahnya udah ketemu gitu, ya untungnya diterima. Diterima kalau di rumahnya begitu saya ngomong, mulai ngomong asuransi dia bilang,
Gampang Pak Isman ya, jangan ngomong ini dulu lah, ngomong lain dulu. Ini kapan-kapan aja dulu, gimana itu? Kapan-kapan, telaten kita 10 bulan baru dia ngomong yes. Ya. Tapi berimbang, begitu yes kaget saya. Ya, Tuhan buat kejutan. Satu nasabah bisa bayar 1 miliar, bayarnya 1 miliar. Ya itu asuransi zaman dulu. Zaman sekarang gimana? Saya kaget, kok premi ini arek-arek sekarang kecil-kecil ya, premi ini kok kecil-kecil ya. Ternyata enggak, gampang ngirim proposal itu. Loh kamu kapan ketemunya? Tidak usah ketemu Pak, dikirim aja. Mau dikirim pakai iki sudah. Set, nanti dia kan bisa baca sendiri. Loh gimana? Yang udah tatap muka aja nerangkan dia setengah mati. Enggak, dikirim pakai gadget, set. Belum tentu dibaca. Betul lah? Apalagi asuransi. Itu yang terjadi. Makanya saya ini kaget belakang hari kalau ketemu. Kantor cabang ini berapa targetnya? Satu kantor. Oh ini Pak, minimal 1/4 miliar. Loh kok cilik gitu loh. Ya, zaman saya itu kuno targetnya gede-gede miliaran itu. Sekarang kecil-kecil, ada yang 700 gitu ya. Nah inilah pergerakan yang membuat manusia itu jadi beda. Ya. Nah kita nggak ngerti sudah generasi berikutnya nih. Tapi yang jelas ada ancaman anak-anak kita yang generasi Z harus diperkuat. Terutama rohani ya. Dibangun. Kalau enggak dia limbung. Maaf, yang bunuh diri belakang hari generasi apa itu? Yang banyak. Z semua. Luar negeri maupun di dalam negeri. Rapuh. Dengan gampangnya terjun diri, membanting diri, terjun. Yang terakhir Surabaya, ya itu orang tuanya teman saya, pendeta. Betapa sedihnya bapaknya. Ya. Generasi Z. Karena itu waspadailah anak-anakmu yang generasi Z ya. Dibangun. Tidak bisa orang tua, biarin aja ngikuti arus zaman. Tidak bisa. Ya, kasihan mereka. Ya. Nah kenapa si Ayub ini Tuhan senang, Tuhan cinta sama Ayub. Kenapa saudara? Saudara tahu? Karena Ayub suka minum STMJ. Susu telur, madu, jahe. Ya. Makanya Tuhan senang. Dia peminum STMJ ternyata. Maka Allah berkenan kepada dia. S-nya apa? Saleh. Hidup selalu dalam kekudusan. That is Ayub. 2, T. Takut akan Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan. Dimanapun dia berada menghormati Tuhannya. Hebat ini. M. Bukan madu tapi menjauhi kejahatan. Kalau diajak bisnis hari ini. Ayo bisnis sama aku join ini peluang besar. Cuannya besar. Cuannya gede. Oh iya apalagi diambil lah. Kalau Ayub mikir. Sebentar. Bisnis ini berkenan enggak ini? Ini merugikan siapa ini nanti? Oh efeknya ke sini-sini. Oh, jangan dah. Nah, itu. Dia mikir dulu. Menjauhi kejahatan. Jangan berbuat jahat. Ya. Bahkan sampai anak-anaknya pun dia mendoakan supaya anaknya ini tidak berbuat jahat. Diampuni Tuhan dosanya. Ini Bapak luar biasa ini. Ya. Yang keempat dia J. Jujur. Hari ini loh nyari orang jujur sulit saudara. Dari orang cantik, ganteng, pinter banyak. Jujur, amit-amit gitu. Susah. Ya, kemarin baru dengar berita di gereja Surabaya, gereja Betani Nginden itu. Ada orang yang dipercaya satu kerja tahun-tahunan udah lama itu. Ketahuan kemarin, tangkap polisi. Kenapa? Oh masuk surat kabar. Apa? Dia ngambil satu speaker. Kok bisa mengeluarkan speaker ya? Nilainya satu ini 165 juta. Dia baru berhasil mengambil 2. Enggak tahu ini diselidiki sama polisi apa aja yang diambil ini. Tapi 2 ini sudah 300 juta. Orang yang dipercaya. Akhirnya begitu. Ya susah. Makanya Tuhan senang kalau engkau saleh, takut Tuhan, hormat Tuhan, engkau jauhi kejahatan, engkau jujur. Pasti engkau berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau berkenan, ya tentu Tuhan melindungi.
Makanya setan sendiri ngaku ibu, setan ibu sama Tuhan itu ngomong. Lihat itu Ayub, anakku kata Tuhan, dia orang yang setia baik sama aku. Setia. Setan ngomong begini iblisnya, iya tentu dia setia, sebab kan engkau yang memagari Ayub. Anak-anaknya engkau yang mageri. Hartanya engkau yang mageri. Semua asetnya engkau yang mageri. Coba kau buka pagernya. Perkataan setan ini artinya apa? Aku tidak mampu menembus pagernya Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau anak Tuhan yang sungguh, ya, bukan ngaku-ngaku Kristen ya, Kristen benar, kau tidak bisa disantet orang, nggak bisa. Kekuatan magic apapun tidak bisa. Sang iblis ngakui, coba buka pagernya, aku masuk, dia tidak akan setia. Karena Allah Maha tahu, dia bilang, oh silakan, ayo tak buka. Dibuka pagernya, yang buka bukan iblis, tidak bisa dia. Tuhan buka, iblis masuk dikerjai. Tadi itu loh, anaknya mati semua, hartanya ludes, ya, istrinya maki-maki, semua teman-temannya ngancurin dia. Penyakit dikasih iblis, bukan Tuhan yang ngasih itu. Iblis semua, tapi Tuhan cuma ngomong, nyawa kau tak punya hak. Nyawa bukan bagianmu. Gitu ya. Memang yang menderita, tapi coba imannya. Hebat ya. Jadi saudara ayo responi apa saja persoalanmu, minta hikmat. Ini perlu miracle apa enggak? Jangan dikit-dikit miracle. Ini perlu apa? Oh ternyata perlu pertobatan, dosa aku ini gitu ya. Ternyata apa? Oh bodoh aku ini, pilihanku salah gitu. Pilihan-pilihanku keliru semua. Nah, ini perbaiki. Jangan minta mujizat. Enggak dijawab lah sama Tuhan. Tolong pemain musik WL Singer.